Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Eh, Sebelumnya salam sehat selalu buat teman-teman, biar semakin sehat dan yang sakit tetap semangat sembuh seperti saya ya. Kita harus semakin sehat semakin hari. Nah, sebelumnya saya mau mengucap syukur dan berterima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendoakan saya, sudah memberi saya semangat dan tetap mengikuti YouTube channel saya, bahkan tetap mengikuti perkembangan saya hingga hari ini, ya. Nah, untuk itu saya mau meringkas mungkin banyak pertanyaan teman-teman yang eh, kenapa sih kamu sakit itu awal muasalnya gimana? Terus kamu karena jatuh ya asalnya seperti itu. Jadi saat ini saya mau mungkin lebih memperjelas bahwa saya awalnya bukan karena jatuh, tetapi awalnya itu adalah saya tanggal 3 Maret itu ada di Bali dan tiba-tiba saya merasa demam dan satu badan itu lemes, terus mulai keluar uap dari dada saya dan keringat gitu kan. Nah, makin keluar keringatnya saya makin lemes. Nah, malam itu saya pulang dan saya minum paracetamol untuk meredakan demam tersebut. Saya pikir saya masuk angin, tapi ternyata setelah minum itu tidur dan besok paginya saya bangun, badan udah nggak demam lagi, tapi tetap sumeng-sumeng, lemesnya tetap masih ada, uap panas yang keluar itu tetap masih ada. Jadi saya nggak bisa menikmati jalan-jalan di sana. Saya di mobil itu udah lemes aja. Nah, hingga akhirnya saya pulang, saya udah nggak bisa ngantor karena kondisinya tetap lemes dan oksigen juga agak kurang masuk. Nah, pada tanggal 13 saya rasa saya lebih enak dan saya mulai coba beraktivitas. Hari itu saya masak. Nah, ternyata ada genangan di air, ada air yang tumpah dan saya nggak tahu. Nah, saya pas lewat itu saya jatuh kepleset, keplanting saya, debum, terus satu badan ini kena. Jadi samping ini kena semua dan saya masih bisa bangun normal, saya masih bisa terusin masak sampai malamnya saya kok ngerasa tangan saya sakit banget ini, nggak bisa kesentuh gitu ya. Aduh, gitu kan. Akhirnya besok paginya saya ke rumah sakit. Saya di ronsen, setelah itu didapati dokter bilang bahwa saya tuh nggak ada tulang atau yang retak atau patah, tapi kena di syarafnya. Jadi harus saya dibebat dan dikasih obat sama dokter. Lalu setelah itu saya pulang tanpa pikir apa-apa. Lalu besoknya saya makin lemes, tiba-tiba bangun pagi itu makin lemes dan oksigen mulai nggak masuk dan saya akhirnya makin nggak tahu ini. Terus saya coba tensi dan tensi saya naik turun saat itu. Akhirnya saya nggak ada tenaga untuk berjalan dan saya nggak ada tenaga bahkan untuk berdiri. Akhirnya saya digotong masuk ke mobil dan tiba di rumah sakit. Saya dalam kondisi udah nggak terlalu sadar. Nah, buat teman-teman yang udah ngikut YouTube saya mungkin bisa dilihat kembali. Yang udah ikutin YouTube saya pasti udah tahu kondisi lanjutannya, detailnya saya nggak sebutkan lagi. Tapi awalnya itu saya demam. Nah, saya tahu-taunya saya kena radang syaraf, yang membuat saya nggak bisa jalan sampai seperti itu tuh bukan syaraf kejepitnya, tapi radang syarafnya. Ya, jadi radang syaraf itu ternyata sudah kondisinya radang syaraf itu kalau saya nggak jatuh, mungkin saya nggak seperti kemarin secepat itu diketahuinya. Jadi pelan-pelan itu akan makin memburuk.
Eh, karena saya jatuh, jadi prosesnya itu langsung terjadi lebih cepat. Nah, setelah saya sampai di dokter di Malaka, baru saya tahu bahwa, oh, ini karena radang syaraf saya ini karena virus. Jadi saya udah demam dulu, setelah itu saya baru jatuh. Nah, jatuh itu yang makin memperparah sehingga radang itu makin menyebar. Nah, itu kenanya di leher, saraf kejepit juga ada, radang syaraf dan radang syaraf lagi di punggung belakang saya. Nah, untuk yang syaraf kejepit sendiri itu karena saya jatuh ya. Karena saya jatuh sehingga tulang saya turun 2 cm. Jadi saya baru tahu bahwa ini kegeser, jebum, jatuh lagi. Nah, itu. Begitu kejeledak begitu, kita baru tahu. Jadi ini ada yang kejepit, di sini ada yang turun. Gitu. Nah, itu yang buat saya sampai akhirnya nggak bisa berjalan. Pulang dari sana saya masih dengan gangguan yang sama, masih sudah bisa berdiri tapi tetap nggak bisa ini ya. Terus mulai gangguan ke mata saya, ke otak saya. Jadi kalau mikir itu kepala kayak banyak semut dan kayak dicengkram sakit, dan ini sampai akhirnya mata saya burem, nggak terlalu bisa melihat, dan bahkan nonton TV itu udah nggak ada gambarnya. Jadi saya cuma hanya bisa dengar suara aja. Nah, akhirnya saya bolak-balik berobat, ya puji Tuhan, hingga hari ini ya saya sudah mulai bisa berjalan lagi dan mulai beraktivitas kembali. Walaupun masih terbatas, mungkin biasanya saya bisa ngedur setiap hari, saya bisa keluar. Kalau sekarang saya mungkin cuma bisa keluar 1-2 hari seminggu. Ya, nggak bisa terlalu lama juga. Jadi sekitar setengah jam saya berdiri. Kalau dulu saya berdiri 5 menit aja itu kaki udah bengkak, udah sakit. Saya nggak bisa pakai sepatu, saya juga nggak bisa diri terlalu lama. Terus diajak mikir juga, pulang pasti pala sakit. Nah, itu bener-bener rasanya nggak enak banget. Nah, sekarang ditambah dengan rambut saya yang rontok gila-gilaan. Banyak sekali yang rontok sehari itu, sampai saya kaget juga. Tapi saya percaya satu hal, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya akan jalani. Saya percaya saya bisa lewati semuanya itu dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan, dalam firman Tuhan ada tertulis, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh kalau bukan atas izin Tuhan. Jadi saya percaya rambut saya rontok itu pasti atas izin Tuhan juga. Dan apa yang kejadian saya selama ini itu adalah atas izin Tuhan. Jadi saya tahu persis bahwa sepanjang ada penyertaan dan pertolongan Tuhan, itu selalu saya bisa lewati itu. Ya, buat teman-teman yang mungkin kalau merasakan seperti ini tanpa penyertaan Tuhan, itu rasanya pasti sangat-sangat putus asa. Teman-teman yang tahu saya seperti apa, yang gak pernah bisa diem, tiba-tiba harus terkapar dan gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kadang mata pun untuk melek itu susah gitu ya. Nah, sekarang saya udah jauh-jauh lebih baik. Bahkan gangguannya itu saya sampai nggak cuma mata aja, saya sampai ke dokter gigi karena gigi saya sakit dan gigi saya tuh hampir otek goyang semua. Saya pikir kenapa ini gigi saya kok tiba-tiba begini, terus sakitnya sampai sempat saya nggak bisa gigit. Jadi ini benar-benar nggak bisa dipakai. Jadi saya makan bubur ya telan-telan aja, yang penting ada yang masuk dalam tubuh saya dan saya bisa lebih kuat gitu kan. Saya ke dokter gigi dan dia mau kasih saya obat untuk radang bengkak saya. Terus saya baru ingat, saya bilang sama dokternya, "Dok, saya sekarang sedang mengkonsumsi obat radang syaraf." Nah, di situ dokternya baru kasih tahu saya bahwa,
Oh, kalau ibu konsumsi udah berapa lama? Saya dari April dok konsumsi obatnya. Oh, kalau begitu ini konsumsi obat inflamasi itu memang untuk jangka waktu panjang. eh, Anda akan merasakan gigi kadang sampai goyang. Jadi itu berarti bukan karena apa-apa, jadi karena obat tersebut. Jadi nanti kalau obatnya sudah diturunin dosisnya dan ini akan sembuh sendiri, dia bilang gitu. Tapi rasanya kan gak enak banget ya, kita nggak bisa ngunyah, kita nggak bisa gigit, kita nggak bisa, aduh kesentuh juga udah sakit banget rasanya gimana. Nah sakitnya itu sampai ke ubun-ubun, sampai kepala tuh nggak enak. Nah itu akhirnya eh, di bulan Juli singkatnya, saya diperkenalkan dengan yang namanya alat Genki ini. Nah alat Genki ini pertama saya rasanya, aduh apa iya ya, masa alatnya bisa canggih begitu? Sementara kan saya udah coba alat sana sini, saya udah cobain beberapa alat, terus saya sudah sampai di Beckham, buang darah segala macem. Sepanjang itu nggak suruh saya minum obat, saya akan jalanin. Yang penting saya usaha, saya harus sembuh, itu aja. Nah ternyata untuk jalan itu kan saya agak sulit ya. Jadi saya harus dituntun, apalagi untuk turun naik tangga itu sangat-sangat sulit. Jadi kok kayaknya disuruh pergi nyobain alat Genki ini lagi kayaknya, aduh, nggak mungkin lah gitu. Sedangkan, oh ya, saya juga sudah dikasih stem cell sama Dokter Richard. Thank you ya Dokter Richard sudah kasih saya stem cell. Walaupun waktu saya tanya dokter syaraf saya di sana, dia bilang untuk stem cell sendiri tidak terlalu bisa membantu kondisi saya. Tapi karena Dokter Richard juga sudah beritikat baik, berniat baik untuk membantu saya, ya akhirnya saya jalanin juga. Walaupun itu tidak terlalu membantu, tapi saya thank you banget buat Dokter Richard ya. Nah, setelah itu saya mikirnya sekelas stem cell aja nggak bisa bantu saya. Masa alat ini bisa sih bantu saya gitu kan. Akhirnya saya nggak pergi tuh waktu itu. Nah kakak saya yang pergi karena dia ada masalah di kaki juga. Kaki dia dulu pernah kena siram air panas waktu kecil. Terus belakangan suka bengkak dan sakit. Nah itu dia udah bolak-balik dokter juga dan itu tidak menyembuhkan dia. Ternyata dia pergi tuh hari itu. Dia bilang, ya udah deh saya coba dulu katanya. Setelah dia coba dan dia rasakan enak, bengkaknya juga berkurang. Pagi itu saya tiba-tiba ditelepon. Saya lagi tidur, bangun, setengah jam lagi kamu saya jemput ya. Mau kemana? Udah pokoknya ikut aja katanya. Waduh, akhirnya saya terpaksa bangun dan ini saya siap-siap, terus saya dijemput pergi sampai sana. Di jalan saya masih sempet nanya, saya bilang saya mau dibawa kemana sih gitu kan. Udah kamu cobain, ini Genki yang kemarin saya cobain itu bagus, jadi kamu harus coba ya. Akhirnya saya dibawa ke sana dan saya coba pertama, dan saya coba untuk naik sampai ke atas, walaupun naik lift ya lantai 11, saya coba untuk tidak pakai kursi roda. Nah saya naik sampai ke atas itu dengan jalan tertati-tati hingga saya turun lagi. Biasanya kalau udah begitu kaki saya akan kenceng banget dan sakit. Besoknya pasti saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya akan ngedrop lagi. Nah malam itu saya udah siapin alat kompres karena biasanya kalau udah bengkak itu kan suka narik kenceng, sakit. Jadi saya udah siap-siap nih untuk saya kompres. Nah ternyata malam itu alat kompres semua udah siap. Saya tunggu-tunggu kok nggak sakit-sakit sampai akhirnya saya ketiduran. Nah setelah bangun itu, kok iya ya semalam nggak sakit ternyata. Akhirnya ya saya baru sadar berarti alat ini bagus nih, dan saya diharuskan untuk terapi itu
25 kali. Jadi selama 25 hari nonstop. Ya. Dia saya diinfo, kamu terapi di sini 25 hari. Nah, kalau untuk 25 kali biayanya lumayan ya, karena untuk saya harus satu badan itu 1 juta per hari per kali terapi. Pikir, wah lumayan nih, tapi ya ternyata kalau memang bagus ya udah saya coba gitu kan. Nah, akhirnya saya coba terapi. Karena besok malam itu saya merasa enakan, besoknya saya pergi lagi. Saya rasakan perkembangannya itu waktu saya udah terapi 3 kali, saya mulai ada rasanya kayak ada kekuatan untuk berjalan sendiri. Nah, saya coba jalan sendiri. Kalau sebelumnya saya jalan itu saya dituntun suami, saya akan pegang itu kenceng-kenceng karena saya takut jatuh. Karena tiba-tiba kalau kaki saya udah diri kelamaan, terus rasanya dia kayak hilang tenaganya dan ini bisa nekuk, cekluk jatuh gitu kan. Jadi saya akan pegang kenceng-kenceng. Nah, setelah 3 kali itu saya rasa lebih ini, saya mulai mengendurkan pegangan dan saya bilang, saya coba jalan sendiri. Ternyata saya bisa untuk jalan sendiri. Nah, saya makin semangat dan setelah terapi 5 kali, saya bilang, saya mau coba untuk turun tangga sendiri. Nah, saya coba tuh untuk turun tangga sendiri, seperti di video saya kemarin itu, dan saya berhasil turun tangga sendiri. Nah, dari situlah saya merasa bahwa alat ini memang bagus dan sangat-sangat membantu. Jadi akan bikin saya bisa lebih baik lagi. Nah, saya langsung beli. Saya beli dan setelah saya terapi setelah saya terapi 8 kali, saya mulai bisa untuk naik tangga sendiri. Ya. Setelah itu saya makin semangat bahwa ternyata ada nih ya alat yang secanggih ini, nggak kepikir gitu ya. Dan sampai hari ini teman-teman kalau mau tahu kondisi saya kaki saya sudah ya pulih lah 80%. Saya udah mulai bisa berjalan ini lebih normal, walaupun belum bisa lama, yang tadinya cuma 5 menit, maksimum 10 menit, sekarang saya bisa setengah jam sampai 1 jam. Tapi itu juga tentunya ya memang dengan kondisi ya nggak bisa setiap hari saya keluar begitu, nggak bisa. Kalau saya coba udah 2 hari berturut-turut itu saya masih gampang capek banget gitu kan. Nah, setelah itu ya saya coba. Nah, kemarin tanggal 24 Agustus, setelah saya udah bisa jalan lebih normal dan lain-lain, saya diinfo bahwa ada terapi Genki. Bukan terapi Genki, tapi training Genki. Saya bilang, saya tanya suami, oke nggak nih kalau kita ikut training? Coba aja, karena kan kita mau tahu ya, kalau saya bisa lebih bagus, saya pengen tahu nih manfaat Genki itu seperti apa sih. Kok bisa canggih banget ini alat bisa bikin saya begini. Nah, saya pengen teman-teman juga bisa sehat seperti saya. Nah, gimana saya mau bantu orang kalau saya nggak tahu fungsinya yang maksimalnya seperti apa sih gitu kan. Ini alat bisa buat apa aja sih gitu ya. Akhirnya saya ikut training. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata selama ini terapi saya itu tidak maksimal yang saya lakukan di rumah. Ya, selama ini yang bantu saya jadi terapisnya kan suami ya. Kita juga nggak pernah di training untuk itu, jadi cuma dikasih tahu titik-titiknya di sini, begini, areanya di sini yang harus dipakein di kaki seperti apa. Cuma titik-titiknya aja. Tapi limit dia getarnya itu sampai berapa itu, sampai bagaimana itu kita nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu. Saya cuma merasa, oh ya ini sudah getar ini, oh ya udah mulai sakit, stop, ini sudah berasa, udah stop, cukup sampai situ. Itu aja bikin saya bisa membaik seperti hari ini ya. Nah, setelah itu saya baru tahu dari situ, dan seminggu ini saya terapi lebih
sudah bisa dengan maksimal. Dan ternyata kalau sebelumnya saya kadang misalnya saya coba nih keluar 2-3 hari, ternyata pulang saya ngedrop itu bisa berhari-hari. Saya terapi baru saya membaik lagi. Nah, setelah saya tahu penggunaan Genki secara maksimal, saya terapi 1-2 kali udah enak loh. Udah balik lagi, ya kan, bikin saya pulih dan saya bisa kembali untuk beraktivitas. Walaupun ya mungkin otak saya belum terlalu bisa untuk mikir, tapi paling tidak untuk secara jasmani saya sudah bisa. Yang penting waktu itu saya pikirnya beli alat ini, yang penting adalah kaki saya dulu bisa berjalan sehingga saya tidak perlu lagi dibantu untuk ngapa-ngapain. Nah, hari ini saya juga udah mulai bisa untuk masak walaupun sambil duduk, nggak terlalu banyak berdiri. Saya bisa meramu-ramu dan saya bisa masak. Ya itu ucap syukur banget ya. Nah, kalau sebelumnya juga saya tuh nggak bisa pakai sepatu. Jadi saya cuma bisa pakai sendal, itu juga yang agak-agak longgar karena kalau saya berdiri kelamaan itu kaki akan otomatis membengkak dan itu kenceng gitu kan. Nah, kalau saya pakai sepatu itu paling 5 menit kaki saya udah sakit. Nah, ini kemarin saya udah mulai coba pakai sepatu dan saya berhasil bertahan ya paling nggak bisa 1 jam itu saya udah bisa, bahkan lebih, tapi ya nggak bisa dipakai berjalan selama lebih dari 1 jam pakai sepatu. Jadi saya udah coba bisa, saya pergi ke gereja dan saya pulang itu sekitar 2 jaman lebih lah. Saya udah bisa pakai sepatu sekarang ya, luar biasa. Nah, fungsi Genki itu sendiri teman-teman, saya juga baru tahu ada banyak. Jadi dia membersihkan titik-titik meridian kita. Jadi di mana titik-titik meridian itu dibuka, dibersihkan, sehingga kita punya tubuh lebih sehat dan toksit-toksitnya itu dikeluarin. Ya, dia juga meningkatkan kita punya peredaran darah, terus sirkulasinya, otot, nyeri, kaku sendinya, yang bikin kita bengkak dan lain-lain. Itu saya udah coba dan rasakan itu bagus banget. Dan membersihkan penyumbatan di dalam tubuh kita. Jadi kayak kita kan nggak tahu kadang-kadang ternyata oh iya. Nah, di terapi kemarin, di training itu saya baru tahu oh seperti ini nih, pada saat ini ada berubah bentuk, pada saat di terapi itu ini pas dijalanin, nggak cuma ditaruh aja, pas dijalanin itu pas kita turunkan ke badan kita dari sini sampai ke bawah, itu diturunkan, itu dia akan cari di mana yang kita nggak bener, nggak berfungsi dengan baik. Dia akan cari dan di situ sakit. Nah, itu akan cari sampai kita ke bawah dan naik lagi. Itu dia akan angkat semua toksit kita, racun kita dari dalam tubuh. Nah, buat teman-teman yang mau langsing, ini juga bisa bikin kita langsing. Dia akan dia ini perpaduan dari kalau saya nggak salah ingat itu chiropraktik, akupuntur, tuina, terus Beckham, terus apalagi yang 2 saya lupa. Tapi ini bisa membuat metabolisme tubuh kita semakin baik. Jadi kalau yang mau langsing ini dipakai ada aturannya juga. Nah, kalau kita terapi di sana ya pasti biayanya lumayan ya. Beauty is pain kan. Jadi kalau yang mau kurus, mau langsing, wajib beli kalau menurut saya, karena dengan kita udah punya, kita bisa terapi tiap hari dan kita nggak perlu bayar terus ya. Terus dia juga memulihkan otot-otot kita, terus bikin kita bisa tidur pastinya, karena beberapa yang udah saya cobain yang vertigo, nggak bisa tidur sampai sakit kepala terus. Saya cobain terapi pertama kali, saya bantu, pulangnya itu dia udah rasa enak banget dan besoknya dia laporan, dia bilang, Cici aku tidur sampai nggak pengen bangun, rasanya enak banget, pules banget gitu. Nah, ini juga untuk bisa buat anti aging ya, buat yang nggak pengen tua. Kita semua pasti nggak pengen tua. Nah, mungkin kalian kalau lihat saya YouTube pertama mungkin smile line saya lebih
lebih dalam. Ini saya baru pakai 2 kali, Smiline saya kayaknya udah lebih agak lebih terkikis ya. Nah, ini caranya bagaimana? Ini kita pakai begini, seperti ini. Kita naikin. Nah, bisa membantu. Nah, kalau untuk pala juga kita terapinya akan seperti ini. Ini taruh di belakang. Nah, ini juga bisa ditaruh di sini. Untuk teman-teman yang udah punya alat ini, mungkin kadang-kadang, aduh ini kan susah ya, harus dibantu, nanti harus pakai orang yang untuk terapin atau enggak. Enggak juga, teman-teman bisa pakai alat elektrod yang kecil ini. Ini ada alat bantunya, pakai ini. Jadi kita bisa rekatkan di tubuh kita. Misalnya kita mau pakai di tangan ya, seperti ini. Nah, kita bisa rekatin di sini. Jadi nggak harus kita dibantu. Nah, kalau kita taruh seperti ini ya, ini kita bisa sambil aktivitas teman-teman. Jadi udah bisa kita lakukan sendiri ya. Terus kita bisa rekatkan di sini ya. Terus kita bisa aktivitas pakai begini. Nah, kita bisa aktivitas, kita bisa ngapa-ngapain, tangan kita bisa bebas. Nah, ini kita bisa sambil ngapain aja ya. Nah, ini juga kalau teman-teman yang ini juga mengatur, kita punya sistem di saluran perut kita. Kalau seperti ini ya, jadi dia akan membuang kita punya toksit. Nah, contoh begini, saya tadi habis terapi, ini kebetulan belum saya buang kainnya. Di area sebelah sini, kemarin saya pakai yang ini, di area sebelah sini, karena toksit kita dibuang, ini kainnya ini akan keluar bintik-bintik nih, tuh. Nah, seperti ini, tuh. Ini racun-racunnya diangkat keluar, ya. Nah, ini yang terjadi, yang saya rasakan. Jadi fungsi alat Genki ini bisa untuk kepala, leher yang kaku, yang syaraf kejepit, yang radang syaraf, yang punggungnya suka sakit, lutut, pergelangan kaki ya. Terus ini juga bisa untuk osteoartritis ya, untuk yang wanita, yang cewek, anak perempuan yang suka kram menstruasinya, ini juga sangat bagus banget. Ini bisa dipanaskan dan asam lambung ya, terus rinitis alergi, insomnia, sklerosis ya. Ini sangat-sangat bagus pakai alat ini. Saya merasa bahwa ini memang yang saya rasakan, dan saya hari ini bebas bergerak, mau ngapain aja, mau nengok kiri kanan itu nggak ada masalah. Kaki saya kalau habis jalan terus kenceng tapi nggak sakit lagi. Nah, dulu sebelum itu ya, saya kalau duduk harus begini. Jadi saya nggak bisa angkat kaki saya disilangin. Kalau kebiasaan kita duduk kan suka silangin kaki ya. Saya silangin kaki. Kemarin-kemarin saya nggak bisa. Saya coba silangin kaki, baru nggak ada 5 menit. Wah, ini udah di sini itu udah sakit banget. Nah, ini saya udah bisa coba untuk silangin kaki begini. Ini udah nggak sakit. Tapi baru yang kaki kanan ke kiri ya. Kalau terlalu lama, ini masih ada sakit. Tapi sakitnya masih jauh levelnya di bawah yang tempo hari. Nah, kalau yang kiri saya naikin ke kanan, ini belum bisa lama. Paling 5 menit nih. Yang sakit bukan yang kiri, tapi yang sakit lutut saya. Jadi disilangin kaki begini, beban kaki ini di sini sakit belum bisa terima. Nah, itu yang saya rasakan sampai hari ini ya. Kalau tangan powernya udah ada. Jadi udah sangat ini, saya juga bisa lakukan terapi sendiri. Nggak usah khawatir untuk itu ya. Nah, ini yang saya rasakan ya teman-teman. Alat ini sangat-sangat membantu saya. Dia selain buang racun, ini bisa juga untuk teman-teman yang misalnya menderita kanker atau apa. Tapi kalau yang menderita kanker disarankan untuk pakai inhalernya dulu. Kenapa? Supaya
Qi-nya yang tadinya rendah itu dinaikkan dulu supaya bisa menerima simulasi dari apa ada alat ini gitu. Jadi dia bisa terima dengan maksimal. Dia akan menarik otot kita, membenarkan kita punya Qi. Jadi kalau Qi kita rendah, kata orang, ya itu yang bikin kita suka sakit. Terus bahkan kalau Qi kita sampai rendah banget, ya berarti ya tinggal dikit ya, makin kita akan bukan hanya sakit, tapi kita juga bisa berpulang ke rumah Tuhan ya. Tapi itulah yang saya rasakan. Nah, ini alat ini membentuk dan memperbaiki kembali Qi kita dan membentuk kembali metabolisme tubuh kita sehingga kita jadi bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang saya rasakan teman-teman. Ini bisa masuk sampai ke badan kita dan sampai ke tulang kita. Sehingga yang tulangnya bengkok kemarin itu juga bisa dibenerin lagi, bisa diluruskan lagi. Testimoninya udah banyak banget. Saya Pak Rau yang mengenalkan Genki ini, yang membantu saya, akhirnya dia juga yang menterapi temannya yang udah bongkok, nggak bisa ini lagi. Saat ini katanya temannya sudah bisa seperti ini tulangnya. Jadi udah nggak 90% lagi, tapi sudah seperti ini. Jadi tinggal sedikit lagi. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya dia bisa kembali lurus lagi. Itu dengan terapi 11 kali dia baru bisa seperti ini. Ya, jadi saya berharap juga bahwa teman-teman bisa merasakan bagaimana yang bisa tidur nyenyak, nggak lagi ngalamin vertigo, nggak ngalamin lagi nyeri sendi, sakit pinggang. Kita mau ngapain tuh susah loh kalau sakit pinggang atau ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau sakit leher kita ini. Yang suka disalahin biasanya apa kalau kita sakit leher? Bantal. Padahal bantal nggak salah apa-apa. Tapi kita suka salah, nih salah bantal nih. Padahal bantalnya nggak ngapa-ngapain tuh kan. Gitu. Kasihan yang jadi bantal. Nah, buat teman-teman yang kesulitan tidur, ada menderita sakit radang sendi atau semacamnya, ya teman-teman boleh hubungi saya. Saya akan bantu dengan terapi di rumah, mungkin yang terutama yang area Serpong ya, karena kalau ke Jakarta di Pluit itu lumayan jauh kalau kita dari sini. Tapi saya di sini hanya bisa membantu yang wanita aja ya teman-teman, karena saya belum nggak buka dan saya nggak punya terapis pria. Jadi saya yang bantu terapinya nanti. Jadi saya hanya bisa bantu terapi yang wanita aja. Ya, kalau di sana mungkin kalau Bapak Ibu ke kantor Genki itu terapinya 450.000 per bagian. Sama saya hanya 250.000 aja. Saya juga nggak ini, saya untuk bantu teman-teman aja biar coba bener-bener kalau memang udah dirasa bagus dan oke, kalian silakan beli sendiri untuk alatnya. Terus kalau untuk satu badan seperti saya itu kan 1 juta. Nah, saya di rumah saya bantu teman-teman dengan 500.000 aja. Itu juga waktunya kalau di sana cuma 1 jam, saya di sini ya saya akan maksimalkan. Biasanya sih saya bantu terapi bisa sampai ya 1,5 jaman sampai 2 jam mungkin. Tergantung teman-teman tuh sakitnya sampai bagaimana. Ya di sini juga alat ini bisa mendeteksi kita mungkin ada lemah di mana, mungkin di kantung kemih kita, mungkin di hal intim kita atau seperti apa. Itu dia akan terdeteksi bahwa ini seperti ini, dan Qi kita akan dinaikkan supaya tubuh kita akan kembali hangat kembali. Ya, seperti itu teman-teman. Buat yang mau mencoba silakan menghubungi saya. Saya berharap saya bisa bantu teman-teman kembali sehat sama seperti saya. Walaupun saya baru 80% membaik, tapi saya nggak mau diem-diem aja. Mungkin kalau saya nggak bisa keluar, saya bisa bantu teman-teman untuk terapi di rumah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman
supaya nggak lagi sakit, terutama radang sendi. Nggak enak banget, saya udah ngerasain ya. Begitu, sekian dari saya. Salam sehat selalu buat teman-teman semua, dan saya akan selalu update melalui YouTube saya. Kembali juga saya berterima kasih kembali kepada teman-teman ya. Salam, sampai jumpa, semangat dan sehat selalu.